Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, kapal pengangkut cumi-cumi terbakar di Pelabuhan Muara Angke. Letak kapal yang berdekatan serta angin kencang membuat api cepat menyebar. Tiga kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke ludes terbakar. Semula api hanya melanda satu kapal, namun karena angin kencang dan letak yang berdekatan, api menyambar ke kapal lainnya. Ketiga kapal yang terbakar tersebut sedianya tengah sandar usai melaut menjaring cumi-cumi. Untuk memadamkan api, belasan personil dan 3 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Itu waktu kebakaran anginnya dari darat ke selatan, jadi keluar ke sana. Iya. Coba kalau angin dari barat laut, larinya ke darat, ya habis. Ini. Yang masih selamat ya angin gilir. Oh, nggak ada korban tadi kan? Nggak ada. Nggak ada juga. Dugaan sementara, kebakaran kapal ini akibat korsleting listrik. Usai kejadian, kedua kapal yang hangus ditarik ke Pulau G untuk penyelidikan. Sementara satu kapal yang masih proses pendinginan dibiarkan mengambang di tengah laut. Akibat sopir mengantuk, bus pariwisata terguling di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, 2 penumpang terluka. Bus pariwisata yang disewa oleh warga Meruya ini rusak parah setelah terguling di kilometer 57 arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Bus yang datang dari arah tol Cipali menuju Jakarta ini terguling karena sopir tidak kuasa menahan kantuk. 2 orang terluka akibat peristiwa ini. Ternyata mungkin ada ini mungkin nggak kerasa. Jadi pikirannya udah gelap aja dia. Nah, langsung lempar ke kiri, ada bok, akhirnya ada bak, bak. Terus yang bak itu nabrak bok, langsung jadi kedorong. Ngantuk, hilang kesadaran, sehingga oleng ke kiri menabrak truk. Jadi hari ini kami mencoba mensterilkan supaya arus bisa lancar. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cipali menuju ke Jakarta mengalami kemacetan yang panjang. Dua remaja dikabarkan tenggelam terseret ombak di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim pencarian dan pertolongan berhasil menemukan 1 korban dini hari tadi. Setelah melakukan pencarian sejak siang kemarin, tim pencarian dan pertolongan berhasil menemukan 1 dari 2 korban yang dikabarkan hanyut terseret ombak di Pantai Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berhasil ditemukan atas nama Halim, 14 tahun, warga Jalan Kandea, Kota Makassar. Sebelumnya korban bersama teman-temannya mendatangi pantai untuk merayakan ulang tahun salah seorang temannya. Korban dan teman-temannya sempat berenang di pantai. Naasnya 2 korban hanyut tergulung ombak yang tengah tinggi. Kita akan manual, ya, karena kita sudah coba tadi perahu karet dengan penyelam ke bawah, tidak bisa. Jadi kita manual menyisir ke sana, ya, dari lokasi jatuh sampai ke sana sekitar 300-400 km kita sisir dulu dengan cara manual. Jaring, ada nanti tali yang kita pakai. Tim SAR gabungan masih berupaya dengan menyisir pantai untuk mencari korban lainnya. Seorang pria bersenjata tajam mengamuk di pinggir jalan. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena polisi harus menembakkan gas air mata. Pria ini tak bergeming meski sudah diberi tembakan gas air mata. Menggunakan senjata tajam, ia terus mengamuk dan mengancam melukai orang yang mendekat. Pria yang sehari-hari berjualan nasi goreng bahkan sempat merusak mobil yang terparkir. Petugas tak menyerah hingga membuatnya tersudut di sudut salah satu ruang rumah di pinggir jalan. Pelaku pun berhasil diamankan. Kenapa kita desak dia agar masuk setelah di kamar mandi, di sana kita tahan supaya dia tidak bisa masuk ataupun keluar. Usai ditangkap, polisi akan mendalami pelaku mengamuk termasuk memeriksa kejiwaannya.
Di Ciputat, Tangerang, Banten, seorang rentenir tewas saat berusaha menagih utang. Korban terkena sabetan senjata tajam saat berduel dengan pengutang. Video amatir warga merekam tukang tagih utang dan pengutang tak berdaya di depan pintu sebuah rumah kontrakan Jalan Haji Sahlan, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Keduanya sama-sama bersimbah darah. Tukang tagih utang tewas, sementara pengutang yang merupakan tukang gorengan kritis. Saksi mata mengatakan pengutang naik pitam saat ditagih hingga mengeluarkan senjata tajam. Ya kayak bang keliling gitu datang ke sini, terus tiba-tiba ya cekcok, terus ya langsung ribut lah di situ. Terus yang itu ngeluarin senjata tajam yang tukang gorengan. Korban tewas dievakuasi ke RSUD Tangerang, sementara yang kritis menjalani perawatan di Rumah Sakit IMC Ciputat. Polisi belum mau berkomentar banyak karena masih mendalami kasus.